Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adila Ilham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh program Java dengan Java if else. Contoh pertama, di Java kita memerlukan mengirim kelas import scanner dari paket Java Alti untuk membaca inputan dari pengguna. Perhatikan bahwa dalam Java fungsi main harus memiliki pengembalian kode void. Kode scanner sama dengan new scanner buka kurung system.in digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. End scanner dot next in digunakan untuk membaca inputan dari pengguna dengan menyimpan dalam kode variabel n. Kode if sama dengan kode if buka kurung n lebih besar sama dengan 60. Maksudnya x sama dengan lulus. Melakukan penyekan apabila n lebih besar atau sama dengan 60. Jika iya, variabel x akan diubah menjadi lulus. Dengan demikian, kode hasil output lulus jika nilai n dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60 dan gagal jika tidak. Jadi jika n-nya tidak lebih dari atau sama dengan 60 maka dia akan gagal. Untuk contoh yang kedua, A akan disimpan pada variabel A dan B akan disimpan pada variabel B. Kode if buka kurung A lebih besar daripada B. System.out.print A else system.out.print B. Melakukan penyekan untuk menentukan angka mana yang lebih besar antara A dan B. Jika A lebih besar maka penyekan nilai A. Jika tidak, maka penyekan pencetakan nilai B. Dalam kode Java, kita menggunakan system.println untuk mencetak output. Dengan demikian, meminta pengguna untuk memasukkan dua angka, kemudian akan dicetak angka terbesar dari kedua angka tersebut. Untuk contoh yang ketiga adalah program Java nested if. Di sini saya akan menjelaskan A itu digunakan untuk menginput nilai A yang disimpan dalam variabel A. Begitupun juga B, C. Untuk kode if, buka kurung A lebih besar daripada B, else-nya digunakan untuk menyimpan perbandingan A dengan B. Jika angka A lebih besar, maka akan dimasukkan dalam blok if. Pertama, untuk membandingkan angka A dengan angka C. Jika angka B lebih besar, maka akan dimasukkan dalam blok else untuk membandingkan angka B dan C. Dalam blok if dan else, kita menggunakan sistem out.println untuk mencetak output. Dengan demikian, meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka, kemudian akan dicetak angka terbesar di antara ketiga angka beserta dengan hasil angka tersebut A, B, atau C yang merupakan angka terbesar. Untuk contoh keempat masih program Java nested if. Di sini sama seperti tadi, angka A digunakan untuk menginput nilai A yang disimpan pada variabel A, begitupun juga B dan C. Untuk kode if, else if, dan else digunakan untuk perbandingan 3 angka. Logika kondisional dalam kode tersebut akan mencetak angka-angka tersebut secara berurutan sesuai dengan urutan paling kecil dan terbesar. Dalam blok if dan else, kita menggunakan system.println untuk mencetak hasil outputnya. Dengan demikian, kode tersebut meminta pengguna untuk mencetak 3 angka, kemudian dicetak angka-angka tersebut dengan berurutan dari paling kecil sampai paling besar. Untuk contoh kelima ini kita menggunakan kondisi logika operator. Pada contoh kelima ini adalah contoh logika operator NOT. Di sini saya akan menjelaskan
A itu digunakan untuk menginput nilai A yang disimpan pada variabel A. Sama seperti angka B disimpan pada variabel B. Kode if di sini if not dilambangkan pada tanda seru. Seperti if buka kurung tanda seru buka kurung A lebih besar daripada B, tutup kurungnya 2 kali. Else-nya digunakan untuk memeriksa angka A lebih kecil atau sama dengan angka B. Jika kondisi tersebut memenuhi, maka akan dicetak bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut tidak memenuhi, maka akan dicetak pada nilai A lebih besar atau sama dengan B. Dengan blok if dan else, kita menggunakan system.println untuk mencetak hasil outputnya. Dengan demikian, kode tersebut meminta pengguna untuk memasukkan angka, kemudian akan dicetak apa angka pertama lebih kecil atau sama dengan angka kedua, atau angka pertama lebih besar atau sama dengan angka kedua. Pada contoh ke-6, di sini kondisi operator logika N. Di sini bisa N itu dilambangkan dengan tanda dan 2 kali. N digunakan untuk menyimpan nilai dari pengguna yang menyimpan pada variabel N. Kode if buka kurung N lebih besar sama dengan 80 tanda N 2 kali, N lebih besar 90. Else-nya digunakan untuk memeriksa apa nilai N berada di antara 80 termaksud dan 90 tidak termaksud. Jika kondisi tersebut memenuhi, maka pencetakan Anda lulus. Jika kondisi tersebut tidak memenuhi, maka pencetakan Anda gagal. Dalam blok if dan else menggunakan system.out.println untuk mencetak output. Dengan demikian, meminta pengguna untuk memasukkan nilai, kemudian akan dicetak Anda lulus jika nilai berada dalam di antara 80 hingga 89. Tidak akan dicetak Anda gagal, akan dicetak Anda gagal jika tidak memenuhi kondisi tersebut. Untuk contoh ke-7, di sini seleksi dengan shift if else. Di sini saya akan menjelaskan N digunakan untuk menginput nilai dari pengguna dan menyimpan dalam variabel N. Kondisi shift digunakan untuk memeriksa nilai N dan menjalankan kode blok yang sesuai dengan nilai tersebut. Setiap case dalam if dihubungkan nilai N. Tidakkah yang akan diambil jika N sama dengan atau salah satu nilai case, maka blok kode di bawah akan dieksekusi. Jika N tidak cocok, maka dengan blok dalam case akan dijalankan blok default. Dalam blok case dan default kita menggunakan system.out.print untuk mencetak hasil outputnya. Dengan demikian, meminta pengguna untuk memasukkan nilai, kemudian akan dicetak teks sesuai dengan keberadaan nilai tersebut. Jika nilai 1, maka akan dicetak kurang sekali. Jika nilai 2 akan dicetak kurang. Jika nilai 3 akan mencetak cukup. Jika nilai 4 akan mencetak baik. Dan jika nilai 5 akan mencetak sangat baik. Jika nilai tidak cocok dengan semua nilai dalam case, maka cetaknya akan mengeluarkan input Anda salah, input angka 1-5. Oke, itu sekian video dari saya penjelasan Java dengan nilai kondisi logika operator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.